Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dibaca tadi menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan ketua Sobat Perpustakaan Mualimin kepada Muhammad Rafif Danuja dan layar dipersilakan. Baik, tes apakah suara saya masuk? Masuk, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ustadz Afdol Mufti Al-Hakiki selaku pembina Sobat Perpustakaan Mualimin. Yang saya hormati Ibu Uti selaku pemateri pada malam hari ini. Yang saya hormati Ustadz Omair dan teman-teman semua yang saya banggakan dan saya cintai. Kami dari Sobat Perpustakaan Mualimin seperti biasa mengadakan kegiatan bedah buku yang mana pada kesempatan malam hari ini kita berkesempatan untuk membedah buku Journey to the Light yang akan disampaikan oleh penulisnya langsung. Jadi diharapkan buat teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang akan disampaikan oleh pemateri ke depannya, sehingga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Rafif Danuja karena telah menyampaikan sambutannya. Masuki acara keempat yaitu bedah buku dan informasi wakaf buku kepada yang bertugas dipersilakan. Apakah share screen sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara inti pada malam hari ini yang pertama ialah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri, kemudian program penyampaian informasi program wakaf dan donasi buku yang akan disampaikan oleh Ustadz Omair. Sebelum masuki materi, saya akan membacakan profil penulis terlebih dahulu. Nama beliau Uti Herlambang atau yang memiliki nama lengkap Marfuah Panji Astuti. Beliau merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Saat ini beliau bekerja sebagai wartawan di sebuah media nasional. Karir jurnalistiknya telah ditekuni selama 22 tahun. Selain itu, beliau juga sebagai Islamic travel writer. Ia juga aktif diminta menjadi narasumber di berbagai webinar internasional. Ketertarikannya pada dunia jurnalistik dimulai saat menyaksikan siaran langsung Perang Irak-Iran pada pertengahan 80-an dalam program TV Dunia Dalam Berita. Mulai saat itu beliau bercita-cita untuk menjadi wartawan perang. Sebagai wartawan, ia juga penikmat buku. Buku pertama yang ia baca ialah karya Profesor Dr. Hamka yang berjudul Hamka Berkisah Tentang Nabi dan Rasul sebanyak 3 jilid ketika kelas 2 SD.
Buku yang paling mempengaruhi hidup beliau ialah Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Kemampuan menulisnya sudah terlihat ketika SD. Ia kerap mengikuti berbagai lomba atas nama sekolah maupun atas nama pribadi. Saat ini beliau bercita-cita untuk menjelajah ke negeri yang pernah menjadi pusat peradaban Islam dan menghiasi sejarah Islam dengan tinta emas. Beliau telah melakukan perjalanan ke 3 benua. Mungkin itu sekilas profil penulis. Untuk menghemat waktu, kita langsung ke materi. Kepada pemateri dengan hormat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya coba untuk mengoreksi dulu ya, Dek. Nama saya bukan pemateri, tapi nama saya Mbak Uti. Boleh nanti untuk selanjutnya saya dipanggil Mbak Uti saja ya. Oke, terima kasih. Sebuah kehormatan buat saya malam ini bisa hadir di acara bedah buku ini. Bedah buku di Madrasah Muallimin Jogja ini merupakan bedah buku pertama yang audiensnya santri. Jadi sebenarnya bedah buku ini sudah dilakukan beberapa kali, tapi audiensnya itu umum. Nah, baru sekali ini audiensnya itu santri. Ada alasan khusus gitu ya kenapa saya memilih mengadakan bedah bukunya itu di Madrasah Muallimin. Jadi ada 2 alasan. Yang pertama itu karena semangat dan inspirasi yang ingin dibagikan dari buku ini. Yakni menyusuri jejak kejayaan keilmuan Islam yang dimulai dari sebuah institusi yang bernama madrasah. Pas banget gitu ya dengan tempat sekolah teman-teman saat ini. Lalu yang kedua, kenapa harus Madrasah Muallimin gitu? Karena Madrasah Muallimin ini merupakan madrasah tertua yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang masih eksis sampai lewat 1 abad sampai hari ini gitu ya. Dan alumninya ini tersebar di seluruh dunia dan tentu saja mewarnai banyak hal gitu. Nah, ini yang membuat kami, saya dan kemudian publishernya dari ProU kemudian memilih untuk mengadakan bedah buku dengan teman-teman di Madrasah Muallimin Jogja. Jadi ini adalah buku ke-6 saya, yang sekaligus ini adalah wakaf literasi ketiga saya. Saya menulis buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk buku traveling. Yang ada di buku ini merupakan catatan perjalanan saya yang saya lakukan sejak tahun 2012, melintasi 3 benua, menyusuri jejak-jejak kejayaan Islam, memunguti hikmah yang berserak, dan hari ini saya ingin bagikan pada teman-teman semua. Dari seri ini saya berharap teman-teman dapat inspirasi bahwa teman-teman siswa madrasah adalah orang-orang hebat. Karena sejarah pernah membuktikan kejayaan keilmuan Islam yang sangat luar biasa itu dimulai dari sebuah institusi pendidikan yang bernama madrasah. Oke ya, saya mulai. Silakan slide pertama. Nah, kita mulai dari jejak pendidikan dalam Islam. Jadi ada 2 hal yang ingin saya bahas di sini teman-teman. Yang pertama itu adalah tempat yang sama, kemudian pola yang sama. Jadi kalau sekarang teman-teman itu di Indonesia itu kan identiknya madrasah itu adalah dari SD, SMP, SMA gitu ya. Sementara pada waktu itu yang disebut madrasah ini adalah institusi pendidikan tinggi teman-teman. Jadi sampai setingkat kalau sekarang universitas gitu. Bahkan ada program pasca sarjananya. Itu semua dalam sebuah institusi pendidikan yang disebut madrasah. Nah, tempatnya ini teman-teman itu selalu mulainya itu dari masjid. Jadi kalau sekarang kita mengenal masjid hanya sebagai tempat ibadah, nah pada waktu itu masjid ini adalah merupakan selain tempat ibadah itu adalah pusat pendidikan juga sekaligus pusat aktivitas sosial lainnya. Kalau kita tahu ya di masjid-masjid besar yang ada di dunia yang sampai sekarang masih ada itu dulunya awalnya itu pasti di situ juga ada madrasah. Nanti saya akan ceritakan bagaimana masjid-masjid ini yang kemudian menjadi pusat-pusat pendidikan. Lalu kemudian yang kedua adalah pola yang sama. Apa sih pola yang sama itu gitu ya? Jadi pola ini tuh berulang gitu. Dari masa Rasulullah, kemudian digunakan oleh para sahabat, kemudian dibawa ke masa dinasti Umayyah ke Andalusia, kemudian dibawa ke masa Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dibawa ke masa Al-Fatih, sampai dengan periode-periode berikutnya dan hasilnya itu selalu sama.
Apa pola yang sama itu? Pola yang sama itu adalah menggunakan kurikulum yang sama, yaitu Al-Quran first. Jadi Al-Quran dulu yang diajarkan, baru kemudian hal yang lain. Hasilnya sungguh luar biasa, teman-teman. Jarak antara sahabat-sahabat yang ditarbiyah langsung oleh Rasulullah sampai ke masanya Muhammad Al-Fatih, ini kurang lebih sekitar 8 abad, 800-an tahun. Tapi ternyata hasilnya masih sama. Bisa menghasilkan generasi terbaik yang membebaskan Konstantinopel. Kuncinya adalah menggunakan pola pendidikan yang sama, yaitu Al-Quran first. Seperti apa nanti saya jelaskan. Dan semua itu berawal dari sebuah institusi pendidikan yang kemudian diberi nama madrasah. Oke, next slide. Pendidikan untuk semua. Jadi dalam Islam yang disebut pendidikan itu benar-benar pendidikan untuk semua, teman-teman. Tidak membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Itu saya saksikan banyak sekali madrasah-madrasah yang khusus untuk akhwat itu dari sekian abad yang lalu gitu ya. Jadi kalau sekarang banyak orang mempermasalahkan gitu ya, perempuan yang tidak mendapat pendidikan yang layak dan seterusnya. Islam sudah selesai dengan itu semua sejak 15 abad yang lalu. Lalu kemudian tidak memandang usia. Jadi nanti saya akan ceritakan bagaimana pendidikan ini tidak memandang usia, dari yang udah masih muda banget sampai yang tua banget, semua berhak untuk mendapat pendidikan. Lalu kemudian pendidikan ini ternyata hanya institusi pendidikan bernama madrasah ini tidak hanya menerima siswa muslim, tapi juga siswa non-muslim pun bisa diterima dan bersekolah di sana. Nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Salah satunya itu adalah yang kelak kemudian menjadi seorang paus. Itu mendapat pendidikannya di institusi pendidikan Islam bernama madrasah. Lalu kemudian yang juga menarik, semua pendidikan dalam Islam ini ditopang oleh dana wakaf. Nah, ini nanti juga ada salah satu yang kita bahas dan kenapa royalti dari buku ini kemudian diwakafkan sebagai wakaf fitrati. Nanti kita bahas tersendiri. Oke, silakan next slide. Nah, kita mulai dari Madinah, tempat bermula sejarah. Jadi seperti kita tahu ya teman-teman, ketika Rasulullah itu melakukan perjalanan hijrah, itu yang pertama kali dibangun itu adalah masjid. Teman-teman tahu ya, Masjid Nabawi. Bahkan sebelum sampai ke kota Madinah, itu Rasulullah sudah membangun dulu Masjid Quba. Dan yang menariknya teman-teman, Rasulullah ini bahkan ketika sampai di Madinah dan membangun masjid, itu bahkan rumah beliau aja belum terbangun itu. Beliau masih menumpang di salah satu rumah sahabatnya, yaitu salah satu sahabat yang ada di situ. Rasulullah menumpang di tempat itu sampai sekitar 7 bulan lamanya. Nah, dalam waktu 23 tahun, 10 tahun di 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, ini Rasulullah mentarbiyah sahabat-sahabatnya. Jumlahnya kurang lebih sekitar 100.000 sampai 120.000. Ini menjadi generasi terbaik yang kemudian mengantarkan cahaya hidayah ini ke seluruh penjuru bumi. Tahu nggak teman-teman, tempat yang digunakan Rasulullah untuk mendidik sahabatnya ini, itu luasnya itu nggak lebih dari 22 kali 15 meter. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah pernah pergi untuk umroh atau pergi ibadah haji gitu ya, itu nanti akan tahu. Jadi di salah satu tempat di Masjid Nabawi di Madinah itu ada tempat yang bernama Raudhah. Nah di situ itu Rasulullah mentarbiyah sahabat-sahabatnya. Ada satu, jadi di Raudhah itu ada banyak pilar gitu teman-teman. Dulu sebelum pandemi itu kita kalau masuk ke situ aja kan desek-desekan banget. Kita nggak akan bisa lihat dengan jelas. Tapi barangkali kalau sekarang kita pergi ke sana ketika di musim pandemi ini malah justru kita bisa melihat dengan jelas. Ada salah satu pilar yang namanya itu Al-Mukhalaqah, itu adalah pilar favorit yang digunakan Rasulullah untuk mengajar sahabat-sahabatnya. Jadi barangkali sambil nyender gitu ya di pilar itu, terus kemudian dikelilingi oleh para sahabat-sahabat, Rasulullah menyampaikan ayat-ayat yang diterima ataupun menjelaskan ayat-ayat itu. Hasilnya apa teman-teman? Jadi peradaban yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah membangun manusia, bukan sekedar membangun bangunan fisik. Jadi kalau teman-teman pergi ke Madinah saat ini gitu ya, nggak ada peninggalannya Rasulullah itu berupa istana atau misalnya berupa taman-taman dan terus nggak ada. Karena yang dibangun itu adalah membangun peradaban manusia, mengentaskan manusia dari kebodohan, kejumudan, kejahilian untuk menjadi khalifah fil ardh. Hasilnya nggak tanggung-tanggung, seperempat abad seluruh jazirah Arab itu sudah bisa disatukan. Setengah abad itu kekuasaan Persia dan Romawi itu bisa dipertahankan.
Tapi jangan bicara kekuasaan Romawi Persia itu seakan-akan cuman ada di komik gitu ya, kalau teman-teman baca Asterix atau Obelix. Enggak, itu sama kalau sekarang ini, hari ini tuh kayak kita menutup peradaban Amerika dan Cina sekaligus di waktu yang hampir bersamaan. Ini sungguh sangat luar biasa sekali. Lalu kemudian 3/4 abad kemudian Islam itu sudah sampai meluas sampai ke semenanjung Iberia yang kita kenal sekarang sebagai benua Eropa. Dan 1 abad kemudian seluruh bumi Allah ini sudah terterangi oleh cahaya hidayah. Dari masa Rasulullah kemudian bergeser ke masa para sahabat. Jadi kalau dulunya itu semua orang sahabat ini boleh saling sharing gitu ya teman-teman, boleh saling ngajarin temennya gitu ya. Nah ini kemudian pendidikan mulai terstruktur itu dimulai pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi pada waktu itu tuh sudah dipilah. Jadi sahabat mana yang boleh mengajar dan mengajar apa. Dan nggak tanggung-tanggung gitu ya teman-teman. Pada waktu itu memang para sahabat yang mengajar ini sudah kayak sekarang itu istilahnya sudah jadi guru gitu ya. Itu tuh sudah menerima gaji. Gajinya itu sebesar 15 dinar. Tahu nggak 15 dinar itu kalau dirupiahin sekarang nilainya kira-kira 63 juta. Ada yang mau jadi guru nggak gitu gajinya sebulan 63 juta. Dan kemudian baru pada masa Ibnu Abbas itu pendidikan mulai terstruktur jadwalnya. Jadi kalau sebelumnya gitu ya boleh ngajar apa aja gitu walaupun sudah ada gurunya yang ditunjuk, baru pada masa Ibnu Abbas ini ngajarnya itu sudah ada jadwalnya. Jadi hari Senin ngajar apa, Selasa ngajar apa. Dari situlah kemudian dari Madinah inilah kemudian cahaya hidayah itu dibawa ke seluruh penjuru bumi Allah. Yang pertama kita akan mulainya dari next slide silahkan. Kita mulainya yang pertama dari satu kota yang bernama kota Fes di Maroko saat ini. Itu ada satu madrasah yang bernama Al-Kawariyun. Boleh next slide-nya, Mas? Kayaknya kebablasan. Oke, betul. Jadi Madrasah Al-Kawariyun ini adalah universitas pertama yang menawarkan gelar kesarjanaan yang masih digunakan sampai saat ini. Jadi kalau sekarang teman-teman tahu gitu ya bahwa di universitas itu menawarkan gelar kesarjanaan itu adalah peradaban pendidikan Islam yang memulainya. Ini tempatnya itu ada di satu kota kecil. Dari dulu pun sebenarnya juga kotanya nggak terlalu besar, bukan kota paling besarnya di wilayah Maroko. Ada satu desa gitu ya, sekarang kita sebutnya kota Fes. Nah itu tuh pada tahun 859 universitas ini didirikan. Ini universitas ini didirikan 1 abad sebelum Universitas Al-Azhar Kairo didirikan dan 3 abad sebelum Universitas Oxford di Inggris didirikan. Gak tanggung-tanggung teman-teman, yang mendirikan itu adalah seorang perempuan. Jadi udah yang memulainya pertama itu adalah Islam, udah gitu dia seorang muslimah, seorang perempuan, anak seorang saudagar kaya yang bernama Fatimah Al-Fihri. Dia itu mendermakan sebagian hartanya untuk mengongkosi universitas yang didirikan itu. Sampai sekarang universitas masih ada. Saya masih melakukan perjalanan ke sana dan masih digunakan. Tentu tempatnya sudah tidak ada di masjid ini ya. Tempatnya sudah agak bergeser karena menggunakan lokasi yang sedikit nggak jauh tapi sebenarnya sedikit berbeda karena memang jumlah mahasiswa sudah sangat banyak. Tidak seperti pada waktu itu. Jadi tempat ini hanya full digunakan sebagai masjid kalau saat ini. Nah, tadi kalau saya cerita gitu ya, pendidikan di Islam itu tidak hanya menerima mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya menerima santri-santri muslim, tapi juga santri-santri non-muslim. Ini salah satu buktinya. Di Universitas Al-Kawariyun ini, itu ada yang bersekolah di situ yang namanya Gilbert of Aulaic, yang kemudian nanti kita kenal dia sebagai Paus Sylvester II. Lalu kemudian juga ada filsuf Yahudi yang juga terkenal, itu namanya Maimonides atau Ibnu Maimun, itu juga mendapatkan pendidikan di situ. Tapi yang menarik teman-teman, tadi kan dibahas di depan ya, bahwa kurikulum yang diajarkan, pertama itu mereka semua harus mempelajari Al-Quran dulu. Ini juga menjadi salah satu bukti, gitu ya. Mereka semua mempelajari Al-Quran dulu. 2 orang ini orang yang kemudian menjadi seseorang gitu ya di agamanya masing-masing. Ini juga mempelajari Al-Quran, tapi cahaya hidayah itu hanya milik Allah. Allah akan berikan pada yang dikehendakinya. Walaupun mereka mempelajari Al-Quran, tapi kemudian mereka menjadi beriman. Tapi yang menarik juga teman-teman, dengan begitu pada waktu itu siapapun yang ingin belajar itu harus mempelajari bahasa Arab dulu. Jadi kalau teman-teman sekarang belajar di madrasah dan belajar dengan bahasa Arab, percayalah pada waktu itu bahasa Arab adalah simbol intelektualitas, simbol modernitas. Harusnya hari ini kita juga masih bangga ketika kita bisa menuturkan bahasa Arab. Jadi bukan ke Inggris gitu ya, tapi ke Arab. Oke, next berikutnya.
Nah, ini. Oke, ini adalah cahaya di langit Cordoba. Barangkali teman-teman juga sudah sering mendengar kata Cordoba gitu ya di pelajaran di sekolah atau barangkali nonton film 99 Cahaya di Eropa itu juga ada salah satu settingannya di kota Cordoba. Slide sebelumnya, Mas, itu kebablasan itu Al-Azhar. Oke, jadi Cordoba ini barangkali hanyalah sebuah nama. Tapi bagi masyarakat Eropa, teman-teman, Cordoba ini adalah nada-nada indah yang mengalun merdu. Tanpa kota Cordoba, barangkali hari ini Eropa masih berada dalam masa kegelapan dan kebodohan. Percaya atau tidak, segala hal hebat yang sekarang dinikmati Eropa itu bersumber dari Islam, bersumber dari kota ini. Titik sentral itu berada di sebuah masjid yang bernama Masjid Agung Cordoba, yang ada di gambar itu. Dan di masjid ini segala hal hebat itu berawal. Tapi sayangnya hari ini masjid itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai masjid, masjid itu sudah berfungsi sebagai katedral. Makanya namanya Katedral Mezquitas. Mezquitas dalam bahasa Spanyol itu artinya masjid. Saya sampai menangis di tempat ini karena mihrab tempat imam untuk memimpin sholat itu masih ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi di depannya itu sudah dipasang terali besi. Semisal kita ada di depan sana, di depan mihrab itu kita kelihatan seperti berdoa atau apalagi kalau mau melakukan ibadah ya jelas tidak mungkin. Pasti nanti akan disamperin satpam, terus nanti akan diusir gitu ya. Kalau kita tetap ngeyel, nanti urusannya sama polisi gitu di sana. Pada waktu itu kota Cordoba ini adalah gemerlap dengan cahaya dalam arti sesungguhnya. Jadi di tempat ini teman-teman itu ada 3.837 masjid di kota Cordoba ini, 70 perpustakaan, kebayang satu kota ada 70 perpustakaan gitu ya. Ada 50 rumah sakit, ada 900 pemandian umum, ada 80.000 lebih pertokoan, ada 200.000 lebih perumahan dan jumlah madrasah yang tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Kalau di setiap masjid itu ada 1 atau 2 madrasah, bisa kebayangkan jumlah masjidnya ada 3.837. Gimana enggak inteleknya gitu ya penduduk satu kota, pada waktu itu jumlah penduduknya belum terlalu banyak, tapi jumlah sekolahnya itu sudah ada minimal ada 3.000 lebih sekolah di situ. Jadi pada waktu itu hasilnya memang sangat luar biasa sekali ketika bangsawan atau tokoh-tokoh agama di Eropa itu baru 1-2 yang bisa menulis namanya yang berada di Andalusia ini, anak petani paling miskin sekalipun itu sudah bisa membaca dan menulis dengan lancar. Tidak ada satupun orang di Andalusia ini yang buta huruf. Jadi teman-teman, Cordoba itu nama satu kota, wilayahnya itu bernama Andalusia. Nah, di Andalusia ini adalah mungkin teman-teman sudah pernah mendengar gitu ya, salah satu pusat dari peradaban Islam yang sangat luar biasa. Di dalam Masjid Cordoba ini teman-teman sekarang kalau kita ke sana tempatnya itu udah remeng-remeng gitu ya. Jadi sebagian tempatnya itu digunakan sebagai katedral untuk beribadah, sebagian tempatnya lagi digunakan sebagai museum. Tapi memang cahayanya itu udah nggak terang lagi gitu. Memang sengaja dibuat kayak sahdu-sahdu gitu, remeng-remeng gitu. Padahal dulunya di dalam Masjid Cordoba ini ada 13 lentera yang di dalam satu lentera itu memuat kurang lebih sekitar 1.000 lampu. Tentu ini bukan lampu listrik yang kita lihat sekarang gitu ya, tapi ini masih berupa lampu minyak gitu ya. Dan menariknya lagi karena memang segala hal hebat itu berawal dari sana gitu ya. Jadi kan kalau kita tahu ya teman-teman, kalau kita tuh membakar lilin atau obor gitu ya, itu kan nantinya itu akan bikin jelaga ya. Nah ini pada waktu itu peradaban di Cordoba ini sudah sangat canggih gitu. Jadi jelaga dari lentera ini sudah bisa ditampung dalam sebuah bejana besar. Lalu kemudian bejana besarnya ini tuh ditambahin zat-zat kimia tertentu yang akhirnya itu bisa dibikin menjadi tinta. Tinta ini kemudian yang digunakan oleh para santri, oleh para mahasiswanya untuk menulis kitab. Kebayang ya? Jadi teknologi reuse, recycle itu sudah dikenalkan oleh peradaban Islam sekian abad yang lalu. Hasilnya tintanya gratis, anak-anaknya, santri-santrinya, mahasiswanya jadi makin rajin menulis. Hasilnya kitab-kitab luar biasa dihasilkan dari sana. Jadi di saat Barat itu masih menganggap penyakit sebagai kutukan, teman-teman, dokter-dokter Muslim di Andalusia ini sudah bisa mengklasifikasi penyakit berdasarkan simptom atau gejalanya. Dan yang paling canggih, salah satu dokternya gitu ya, namanya Az-Zahrawi, itu sudah bisa menghentikan perdarahan di otak. Jadi dia sudah bisa melakukan pembedahan, membedah tengkorak manusia, kemudian mencari satu titik di otak, di salah satu bagian di otak, dan menghentikan perdarahan di situ. Dan itu dilakukan lebih dari 1.000 tahun yang lalu.
Masya Allah ya. Lalu kemudian ada yang bernama Abdul Sasis, ini juga sangat luar biasa sekali kitab-kitab yang digunakan. Dia itu adalah salah satu dokter yang sangat terkemuka yang menemukan sekitar 200-an alat bedah yang sebagian besar di antara masih digunakan sampai hari ini. Jadi ada pisau bedah, ada benang untuk menjahit luka itu sampai sekarang yang masih kita gunakan itu adalah warisan peradaban Islam yang ditinggalkan untuk dunia. Oke ya. Nanti boleh ditanya lagi kalau pengen tahu lebih jauh tentang Cordoba. Next, berikutnya. Next slide, boleh silakan. Oke, ini adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Jadi tadi waktu di awal saya sempat singgung gitu ya, Madrasah Muallimin ini merupakan madrasah tertua Muhammadiyah yang alma maternya itu tersebar di seluruh dunia gitu ya. Bisa disebut misalnya siapa alma maternya gitu. Kalian pasti punya banyak nama gitu ya. Profesor Dr. H.M. Rasidi, kemudian Buya Shafi'i Ma'arif, kemudian almarhum Profesor Yunhar Ilyas dan seterusnya. Ini adalah tokoh-tokoh hebat yang kalian bisa sebut gitu. Alma maternya siapa? Tapi kebayang nggak teman-teman kalau kalian berkesempatan untuk bersekolah di sana, kalau ditanya siapa alma maternya gitu, kita bisa menyebut Ibnu Khaldun, Ibnu Athaillah, Imam Suyuti, Syekh Ahmad Qurani, ini gurunya Muhammad Al-Fatih. Kebayang nggak sih kamu satu alma mater sama siapa gitu? Saya satu alma mater sama Ibnu Athaillah, saya satu alma mater sama Imam Suyuti. Ini kerennya kalau sampai sekolah di sana. Dan kalau misalnya ya teman-teman pernah ngalamin gitu ya ada sekolah ditutup gitu atau ada sekolah harus apa karena satu dan lain hal tidak bisa digunakan, sekolah ini juga pernah ditutup teman-teman. Universitas Al-Azhar ini, dan nggak tanggung-tanggung yang nutup adalah Salahuddin Al-Azubi. Keren nggak sih? Keren nggak sih kalau sekolah di sana? Bukan tidak mungkin ya. Nanti Ustaz Umar akan cerita. Beliau sekarang lagi bersekolah di sana. Jadi ada sebuah artikel yang ditulis salah satu media di Barat itu yang menyebutkan bahwa Islam itu masih akan berjaya, masih akan ada di muka bumi ini selama masih ada 3 hal. Yang pertama itu umat Islam itu masih pergi haji ke Baitullah. Lalu yang kedua itu masih melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan yang ketiga tradisi keilmuan ini terjaga di Universitas Al-Azhar Kairo. Kenapa harus Universitas Al-Azhar Kairo? Karena memang di tempat inilah sistem pendidikan yang digunakan dari sekian abad, 1 abad lebih yang lalu, itu sampai sekarang masih lestari. Mereka betul-betul menjaga kemurnian ilmu Islam itu di sana. Lalu yang juga menarik adalah tadi Jami Al-Kawariyon, Universitas Al-Kawariyon yang sampai sekarang juga masih ada, kemudian ini Al-Azhar juga sekarang masih ada. Kalau tadi kan yang di Cordoba sudah nggak ada gitu ya, bekasnya sekarang sudah digunakan sebagai katedral. Nah, yang 2 ini masih ada sampai sekarang, dan 2 ini dibiayai oleh sistem yang bernama wakaf. Dari sekian abad yang lalu sampai sekarang, wakaf ini masih berjalan, kemudian masih bisa membiayai mahasiswa internasional, bahkan kalau di Al-Azhar itu jumlahnya ribuan setiap tahun, dan lestari sepanjang lebih dari 1000 tahun. Masya Allah, keren banget ya wakaf itu ya. Itu juga sebabnya kenapa kemudian buku ini, buku Journey to the Light ini, seluruh royaltinya itu diwakafkan untuk pembelian buku diktat bagi mahasiswa Indonesia yang tengah studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Salah satu tujuannya adalah kita harus sama-sama untuk menjaga para calon ulama ini. Di awal pendiriannya, Universitas Al-Azhar Kairo ini digunakan untuk mengajarkan paham Syiah, teman-teman. Sampai kemudian Salahuddin Al-Azubi bisa datang sampai ke Mesir, hanya dalam waktu sekitar 3,5 tahunan, Salahuddin Al-Azubi ini bisa membersihkan paham Syiah ini dari menutup salah satu dinasti Syiah terbesar yang bernama Fatimiyah di Mesir tanpa setetes pun pertumpahan darah. Dan yang dilakukan Salahuddin selanjutnya adalah menutup Universitas Al-Azhar Kairo ini. Kenapa? Karena Salahuddin itu paham betul bahwa infiltrasi paham-paham yang salah ini dimulai dari lingkungan akademisi. Jadi kalau orang pinter-pinternya ini bisa disusupi paham yang enggak-enggak, dengan gampang satu generasi itu akan rusak. Makanya kemudian oleh Salahuddin ini mending ditutup dulu, dibersihin dulu dari paham Syiah, dan itu nutupnya lama, nggak tanggung-tanggung teman-teman. Nutupnya sampai 100 tahun kemudian baru dibuka oleh daulah yang namanya Daulah Mamluk atau Mamalik. Tapi hasilnya memang luar biasa. Sampai sekarang Al-Azhar ini menjadi institusi pendidikan yang mengajarkan aliran Sunni tentu saja gitu ya, dan terjaga itu kemurniannya. Tempat ini dulunya di yang sebelah kiri itu masjidnya, dulu itu sekolahnya di situ, universitasnya.
Tapi terus kemudian di tahun 1930 tempatnya itu dipindah ke yang di sebelah kanan itu. Nah, ini salah satunya gitu ya, karena kampus untuk mahasiswa laki-laki dan perempuan dipisahkan. Nah, itu kemudian di tahun-tahun berikutnya, kalau sebelumnya itu hanya ada 3 fakultas gitu ya, Fakultas Usuluddin, Syariah, dan Bahasa Arab. Kemudian sekarang ini ada sekitar 19 fakultas dari berbagai disiplin ilmu yang ada di sana. Dan di tahun 62 itu baru dibuka universitas yang khusus untuk perempuan. Itu setelah Syekh Ahmad Muhammad Taltud itu pergi ke Indonesia, bertemu dengan pendiri Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang yang bernama Rahmah El-Yunusiyah. Teman-teman tentu pernah mendengar ya kisah sejarahnya. Nah, inspirasi dari Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang ini yang kemudian didirikanlah Universitas Al-Azhar Kairo yang khusus untuk perempuan. Keren banget nggak sih sebenarnya kita? Oke, next slide berikutnya. Silakan slide berikutnya teman-teman. Oke, ini adalah Registan Square. Ini posisinya sekarang ada di negara Uzbekistan. Jadi teman-teman, salah satu buku ketiga saya dari serial Journey Jelajah Tiga Daulah, itu salah satunya itu adalah Journey to Samarkand, buku ketiganya. Nah, ini tuh berada di kota Samarkand. Ini tuh madrasah tuh hebat banget. Jadi kalau teman-teman lihat gambar yang di sebelah kiri, bangunan sekeren itu, semegah itu teman-teman, itu adalah madrasah. Kebayang nggak gitu ya teman-teman di sekolah yang bangunannya semegah itu. Dan megahnya itu beneran teman-teman. Jadi itu terdiri dari 3 madrasah di situ. Itu kan ada yang menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, terus menghadap ke depan gitu ya. Itu tuh 3 madrasah yang berbeda, 3 universitas yang berbeda. Yang pertama itu namanya Ulubeh Madrasah, lalu kemudian ada namanya Sherdor Madrasah, yang terakhir itu Tilyaqori Madrasah. Nah, Tilyaqori Madrasah ini, Tilyaqori itu dalam bahasa setempat, itu artinya itu emas. Jadi madrasah ini bangunannya secara fisik itu dilapisi emas. Kalau teman-teman lihat gambar yang di sebelah kanan, itu kan ada warna kuning, itu sekarang udah bukan emas asli ya. Itu sekarang hanya dilapisi pelapis warna emas gitu, tapi sudah bukan dari emas asli. Dulunya kayak gitu tuh emas asli beneran, teman-teman. Saya nggak kebayang gitu ya, kalau misalnya bikin istana dilapisi emas gitu mungkin masih masuk akal gitu ya. Tapi bikin madrasah, bikin sekolah yang sampai dilapisi emas. Itu alangkah luar biasanya pendidikan di situ pada waktu itu. Nah, kemudian yang Madrasah Ulubeh itu adalah nama salah satu raja mereka. Ulubeh ini sangat luar biasa sekali. Dia nggak hanya raja, tapi dia juga seorang astronom, ahli matematika. Tempat ini tuh keren banget teman-teman. Nanti saya ceritain siapa aja gitu ya, yang kemudian sampai sekarang ini ilmunya masih kita gunakan. Jadi Ulubeh ini membuat perhitungan 1 tahun, itu lamanya adalah 365 hari, 5 jam, 49 menit, 15 detik. Tahu nggak teman-teman? Itu hanya selisih 28 detik dari perhitungan NASA paling modern saat ini. Dan itu dilakukan di tahun 1300-an. Kalau di kita masih di zaman Majapahit. Observatorium yang digunakan oleh Ulubeh ini sampai sekarang masih ada. Saya berkunjung ke sana. Dan peralatannya itu tentu saja masih sangat sederhana kalau untuk ukuran kita saat ini. Walaupun untuk zamannya itu sudah paling canggih. Tapi sudah bisa membuat perhitungan sepresisi itu. Ngapain sih si Ulubeh ini repot-repot harus bikin perhitungan 1 tahun itu berapa hari apa segala macam. Jadi pada waktu itu teman-teman ilmu astronomi ini sangat maju. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan syariat. Jadi kita itu harus menghitung kapan mulai bulan Ramadan, kapan mulai akhir Ramadan, kapan mulai awal Dzulhijjah dan seterusnya. Ini kan penting banget gitu ya untuk kita untuk melakukan puasa Ramadan, untuk melakukan hari raya kurban dan seterusnya. Dan itu hanya bisa dihitung dengan ilmu astronomi. Itu sebabnya pada waktu itu memang para cendekiawan muslim itu sangat luar biasa sekali pencapaian mereka di bidang ini. Nah, yang menarik tadi saya juga sempat cerita bahwa di dalam Islam itu pendidikan nggak mengenal usia. Dari yang masih muda banget sampai tua banget semua boleh sekolah. Ini salah satu buktinya. Jadi tempat ini teman-teman, sekarang wilayahnya berada di Uzbekistan, itu merupakan perlintasan dari jalur sutra. Kalau teman-teman tahu ya, mungkin pernah mendengar gitu ya tentang jalur sutra, itu adalah rute perdagangan internasional yang digunakan selama berabad-abad pada waktu itu, dan ini sangat ramai sekali. International trader kalau sekarang istilahnya. Nah, ini melintasi tempat ini. Jadi kopi, lada, pala, rempah-rempah dibawa dari tempat kita, dari Jazirah Al-Mulk, Maluku. Lalu kemudian sutra, emas dibawa dari Cina.
lalu kemudian Gading Gajah, Batu Mulia, itu dibawa dari wilayah Afrika. Itu melintasi wilayah ini, terus kemudian para pedagangnya ini tuh singgah di pasar-pasar internasional. Pusatnya adalah di Grand Bazar di Istanbul, tapi juga salah satu tempat yang besarnya ada di kota Samarkand ini. Nah, para pedagang ini teman-teman kerennya, itu kalau pagi mereka berdagang, lalu mereka sorenya tuh masuk madrasah. Berapapun umurnya, mereka bisa belajar di tempat ini. Dan nggak hanya di sini ya, maksudnya kan di kota Samarkand itu juga banyak sekali madrasah. Ini hanya madrasah terbesarnya gitu. Mungkin kalau di Jogja itu kayak UGM-nya gitu, kalau di Jakarta kayak UI-nya gitu. Nah, mereka itu belajar di situ, mereka pagi berdagang, mereka sore masuk ke madrasah. Karena pada waktu itu berdagang itu nggak sehari 2 hari gitu ya teman-teman, berdagang itu bisa 4-5 bulan baru mereka habis dagangannya, terus mereka bawa lagi komoditas yang ada di tempat itu, dibawa pulang ke kampung halamannya, jadi bisa belajarnya ya lumayan lah gitu ya, selama 4-5 bulan belajar di satu tempat. Nah menariknya mereka ketika pulang, itu mereka tuh nggak hanya bawa dagangan baru dari tempat ini, tapi mereka juga bawa ilmu. Dan di tempat asalnya, mereka nanti mengajarkan kembali ilmu yang didapat di madrasah-madrasah di kota Samarkand ini. Mereka juga membawa buku untuk didistribusikan, membawa kitab gitu ya, untuk dibawa ke kampung-kampungnya. Gak heran pada waktu itu, bahkan di kampung-kampung di pelosok-pelosok di negeri-negeri Islam, itu penduduknya udah sangat melek literasi, udah sangat maju gitu. Semisal teman-teman di perpustakaannya Mualimin punya koleksi buku berapa banyak gitu ya. Ini pasti nggak ada apa-apanya dibandingkan koleksi buku yang dimiliki oleh peradaban Islam pada waktu itu. Nah, ini akhirnya yang terjadi itu bukan hanya sekedar ekonomi bergerak gitu ya karena mereka melakukan perdagangan internasional tadi, tapi juga transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Ini luar biasa banget. Jadi teman-teman ada satu tempat di wilayah ini di Asia Tengah. Asia Tengah itu yang sekarang jadi negara-negara stan-stan itu, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan seterusnya. Tahun Januari 2020 saya keliling Asia Tengah untuk penulisan salah satunya penulisan buku ini dan juga untuk penulisan buku berikutnya itu saya masih menjumpai beberapa madrasah-madrasah yang sangat luar biasa ini. Di tempat itu dulu teman-teman pada masa Daulah Abbasiyah itu pernah terjadi sebuah perang besar yang namanya Perang Talas. Jadi di Perang Talas ini pasukan muslimin itu menang. Salah satunya itu adalah pada waktu itu teman-teman kertas itu adalah komoditas yang sangat mahal dan ilmu membuat kertas ini hanya dimiliki oleh orang Cina. Kemudian Cina itu mengekspor kemana-mana tapi dengan harga yang sangat mahal. Nah, pada waktu setelah kemenangan Perang Talas ini, beberapa ahli pembuat kertas ini kemudian menjadi sandera. Nah, tapi mereka itu nggak diapa-apain. Mereka ini disuruh untuk mengajarkan cara membuat kertas. Tapi kerennya kalau cendekiawan muslim itu nggak berhenti bisa bikin kertas terus udah enggak. Mereka selalu berpikir untuk kemaslahatan umat. Apa? Yaitu membuat kertas ini jadi komoditas yang murah. Kalau kita bahasa kerennya sekarang industrialisasi kertas gitu ya. Tapi tentu aja nggak bikin pabrik gitu ya. Tapi dengan bahan-bahan tertentu ditambahkan formula tertentu, akhirnya kertas ini menjadi sesuatu yang bisa diproduksi secara massal. Ini bukan sekedar bahwa karena kertas itu komoditas yang laris di perdagangan internasional terus ngambil untung sebanyak-banyaknya, tidak. Justru dengan kertas menjadi murah ini kemudian disebar ke madrasah-madrasah yang ada di sini, itu kemudian mereka bisa digunakan untuk menyalin kitab-kitab dan kemudian kitab-kitab ini dibawa oleh pedagang balik lagi ke kampungnya dengan harga yang terjangkau. Akhirnya yang terjadi adalah semua orang menjadi pintar. Luar biasa banget ya. Jadi menang perang itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi mereka justru dari kemenangan perang itu mereka bisa mengindustrialisasi kertas atau membuat kertas menjadi sebuah komoditas yang murah yang bisa diakses oleh banyak orang, nggak cuma jadi bahan komoditas untuk diperdagangkan, tapi juga digunakan untuk menulis, menyalin kitab, dan akhirnya itu menjadi transfer of knowledge. Inspirasi ini harusnya selalu kita dapat teman-teman. Oke, next slide. Jadi di buku ini ada 10 destinasi sebenarnya teman-teman. 10 tempat, 10 madrasah yang saya tuliskan di sini. Jumlahnya madrasah yang saya tuliskan, yang saya kunjungi lebih banyak lagi. Tapi di buku ini hanya 10. Salah satunya itu juga banyaknya madrasah-madrasah di sekitaran Masjidil Aqsa. Itu sampai sekarang sih di dalam kompleks Haram Al-Syarif, di dalamnya kompleks Masjidil Aqsa memang sudah tidak ada lagi yang digunakan sebagai madrasah. Tapi bekas-bekasnya itu masih ada. Lalu kemudian juga ada madrasah yang ada di kota Edirne, ini di Turki, ini merupakan universitas kedokteran
di sana. Itu juga keren banget gitu ya, bagaimana teknologi kedokteran dan ilmu kedokteran yang sudah sangat maju pada waktu itu. Jadi, mereka itu sudah menggunakan teknik yang sekarang kita kenal sebagai, terapi musik, musiknya Al-Farabi gitu ya. Jadi orang-orang sakit jiwa itu terapi di situ, lalu kemudian pada waktu itu, orang sakit jiwa itu masih dibakar hidup-hidup gitu kalau di barat karena dianggap dengan sihir gitu kan. Tapi di dalam, kedokteran Islam itu sudah bisa disembuhkan. Lalu kemudian mereka juga, melakukan terapi, aromaterapi. Jadi, kalau kita sekarang tahu gitu ya, mencium aroma-aroma tertentu, wangi-wangian tertentu itu bikin kita rileks, bikin kita, nyaman, tenang, dan seterusnya, itu di sana juga sudah dilakukan. Itu keren banget universitasnya. Lalu juga yang sangat menarik sekali, ada satu madrasah di, Tajikistan, itu, namanya itu, Koh Gumbaz Abdul Latif, itu, jadi wilayah, Tajikistan sama Uzbekistan ini kan, nempel gitu ya teman-teman. Nah, pada waktu itu lagi terjadi di ibu kota negaranya di Samarkand ini lagi terjadi ontran-ontran pergantian kepemimpinan. Jadi biasa kalau zaman dulu tuh ada pergantian kepemimpinan tuh saling bunuh-bunuhan gitu ya. Nah, ini tuh si, Abdul Latif ini sangat luar biasa sekali. Ini tuh bikin madrasah di kota namanya Istarafstan. Nah, Istarafstan ini sekarang masuk ke, negara yang namanya Tajikistan. Menariknya, jadi di madrasah itu, saya datang ke sana, itu madrasahnya itu dibikinin, jalan rahasia untuk menyelamatkan para santri. Jadi kayak ada tingkap gitu teman-teman, kayak ada kalau kita ke loteng gitulah ya, naik ke atas loteng gitu, ada jalan, ada tangga, terus nanti dari sana itu kita bisa keluar keluar dari kompleks, madrasah itu. Kebayang nggak gitu ya, mereka itu pada waktu itu walaupun negaranya itu dalam keadaan, kudeta gitu ya, dalam keadaan, perang saudara gitu, tapi santri itu dianggap sebagai aset yang luar biasa yang harus diselamatkan. Karena kalau para calon ulama ini tidak diselamatkan, nanti nggak ada lagi yang akan mendidik generasi berikutnya. Sounds like amazing ya. Ini kayak kalian gitu ya, kalian tuh ditaruh di satu tempat yang khusus supaya ketika nanti bisa terjadi apa-apa di ibu kota negara, kalian nggak kena gitu. Saya mencoba naik ke atas jalan rahasia itu, tapi nggak sampai selesai karena bangunannya itu udah tua banget, terus nggak ada pengaman juga gitu ya, jadi hanya sampai ke tingkat berapa, itu udah jalannya itu udah kayak ketutup keruntuhan runtuhan atapnya gitu, saya nggak berani lagi untuk melanjutkan, takut tiba-tiba rubuh gitu ya. Tapi itu amazing banget teman-teman. Bagaimana para santri ini dianggap sebagai, eee, harta negara yang luar biasa gitu, yang memang harus, diselamatkan. Oke, ini berikutnya. Ini adalah wakaf pilar peradaban. Ini saya singgung sedikit saja tentang wakaf, nanti biar Ustaz Umar yang menjelaskan lebih banyak. Jadi pada waktu itu ketika kolonial Barat itu mulai melakukan penjajahan ke negeri-negeri Muslim sekitar abad 1920 termasuk ke wilayah Nusantara. Saya boleh minum dulu sebentar nggak? Biar suaranya nggak serak ya. Alhamdulillah. Jadi yang dihancurkan pertama ini adalah sistem pendidikan, teman-teman. Kenapa sistem pendidikan? Karena mereka tahu selama Muslim ini masih terdidik akan sulit sekali untuk menguasai wilayah itu. Jadi ada dua sistem yang digunakan. Ini sistem sebutnya itu sistem Prancis, yang satunya lagi sistem Inggris. Sistem Prancis itu semua pendidikan berbasis agama Islam itu harus ditutup, diberangus, nggak ada yang boleh buka. Diganti dengan sistem pendidikan Prancis. Ini terjadi di negara-negara yang sekarang masuk wilayah Afrika Utara. Maroko, Tunisia, Aljazair, dan sekitarnya. Itu kan merupakan daerah jajahannya Prancis. Itu kena semua seperti itu. Lalu yang kedua, ini adalah yang digunakan yang disebut sistem Inggris. Jadi sistem Inggris ini tuh nggak nutup semua sekolah-sekolah berbasis agama, tapi mereka itu mengelompokkan pendidikan itu berdasarkan 3 kasta. Kasta yang paling rendahnya ini mereka yang kita sebut sekarang madrasah itu teman-teman. Mereka tetap boleh mengajarkan ilmu agama, tapi ditempatkannya itu di surau-surau yang reot, di masjid-masjid yang reot, yang tempatnya itu ada di tempat yang jauh gitu, di pojokan desa gitu. Boleh diajarkan di sana, kemudian distigmatisasi bahwa yang bersekolah di madrasah yang seperti itu hanya orang-orang yang terbelakang gitu ya, orang-orang yang anak-anak bodoh gitu. Lalu kemudian yang penengahnya, yang di tengahnya ini itu mereka sekolahnya ini di sekolah yang boleh mengajarkan pendidikan agama tapi dikit aja.
Yang lainnya itu ilmu yang lain gitu. Agama boleh tetap diajarkan tapi dikit aja. Dan kasta yang paling tingginya adalah sekolah Inggris, di mana dia mengajarkannya dengan bahasa Inggris, kemudian pendidikannya adalah berbasis agama Kristen atau Katolik. Ini juga yang terjadi di negeri kita tercinta. Ini yang kemudian salah satu alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu mendirikan madrasah tempat kalian sekolah hari ini. Bahwa pendidikan untuk umat Islam itu tempatnya bukan di pojokan desa, di surau yang reot, tapi di tempat yang keren seperti yang kalian sekolah hari ini. Oke, lalu yang kedua yang dihancurkan ini adalah sistem wakaf. Kenapa? Karena peradaban Islam itu dari lahir sampai orang wafat itu semua diongkosi oleh wakaf. Amazing banget deh pokoknya wakaf ini. Nah, selama sistem wakaf ini masih bisa terjaga, maka akan sulit juga untuk menguasai negeri-negeri muslim ini. Jadi sistem wakaf ini kemudian dihancurkan dengan cara aset-aset wakaf, tanah-tanah wakaf ini dikapling-kapling seenak-enaknya mereka sendiri lalu dibagi-bagikan ke siapa saja. Nah ini yang kemudian terus membuat udah pendidikannya gak ada gitu ya, umat kemudian terjebak dalam kebodohan, kejumudan, lalu udah gitu dananya juga nggak ada lagi. Ya sudahlah, gitu. Dengan mudah akhirnya mereka menjajah tempat negeri-negeri muslim ini, mengangkut, merampok harta kekayaan alam, sumber daya alam, dan memanfaatkan penduduknya gitu ya untuk kebutuhan mereka. Dan mereka menyebarkan 3 hal yang mereka bawa dari negeri-negerinya itu, yang kita kenal gold, gospel, dan glory. Oke, next slide. Nah, kita sampai ke Ibro. Ini saya cepat saja karena kita masih ada materi tentang wakaf dan kemudian nanti supaya kita bisa diskusi tanya jawabnya lebih luas. Ini kenapa saya mengambil ayat ini. Ini adalah ayat yang pertama kali turun yang teman-teman semua sudah hafal. Iqra itu ada Iqra bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat yang pertama turun. Tapi tentu saja teman-teman perintah membaca ini bukan sekedar merintah membaca gitu ya, tapi ini adalah perintah untuk belajar. Perintah ini sama dengan perintah sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Karena perintah ini juga berlaku sampai akhir zaman. Ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang lekat dengan ilmu pengetahuan. Sesuai perintah pertama yang turun. Kebayang nggak teman-teman, perintah yang pertama itu adalah Iqra, dan teman-teman sekarang yang berada di sahabat perpustakaan tentu tahu gitu. Berapa banyak sih generasi muda muslim sekarang yang punya minat literasi yang tinggi, membaca dan menulis. Gak heran kalau kemudian kondisi umat pada saat ini menjadi bulan-bulanan di mana-mana. Islam yang terstigmatisasi, Islamfobia, yang terpojokan, a priori, dan seterusnya. Karena perintah pertamanya, Iqra, bacalah dengan Tuhan itu tidak dilaksanakan dengan benar. Kiranya cukup dari saya cukup sekian dulu. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tentang wakaf dan kita nanti bisa berdiskusi panjang di tanya jawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjut ke berikutnya yakni penyampaian tentang wakaf yang akan disampaikan oleh Ustadz Umair. Kepada Ustadz Umair, dengan hormat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar jelas ya? Suara terdengar? Jelas, Ustaz. Jelas ya, Rafif ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabad. Yang kami hormati Mbak Uti selaku pemateri, kemudian Mas Rafif selaku Ketua Panitia Bedah Buku beserta rekan-rekan dan kawan-kawan yang lainnya. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, sore sudah di sini kalau untuk waktu Kairo sudah sore, tapi untuk waktu ini sudah petang ya. Nah, kita bisa bermuajahah, insya Allah akan bahas tentang tema wakaf. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, apa sih wakaf itu? Apa sih wakaf itu? Kenapa sih madrasah kok berdiri dengan ditopang dengan wakaf? Nah, kemudian kita akan berpikir apa sih wakaf itu? Kemudian biasanya kalau di tengah masyarakat ini kita kan sering mendengarkan bahwasanya kalau yang namanya wakaf itu ya tidak jauh dari 3M ya. Apa itu 3M? Nah, 3M itu ya masjid, makam, atau madrasah.
Ya, jadi kalau di masyarakat Indonesia khususnya, saya kira di dunia juga seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana memaknai wakaf itu? Nah, coba kalau kita lihat dari kita flashback sedikit ya terkait wakaf, teman-teman. Nah, kalau di masa Abbasiyah, di masa-masa kejayaan Islam waktu itu, kita juga bisa melihat wakaf, bahwasanya wakaf itu bukan suatu hal yang baru. Bahkan di zaman tempo dahulu itu jauh lebih wah dan tidak kalah kerennya dibandingkan zaman kita hari ini. Nah, seperti apa? Nah, kalau zaman dulu itu sebenarnya sudah ada loh. Zaman dulu itu sudah ada semacam kayak hotel. Kalau zaman sekarang hotel ya. Kalau zaman dulu ya karavansai, itu tempat penginapan gratis. Dan itu adalah wakaf dari para pengusaha seperti itu. Kemudian juga ada juga wakaf dalam bentuk kuda. Jadi kalau sekarang mungkin kayak semacam mobil seperti itu. Jadi ada musafir itu yang ingin pergi ke suatu kota. Nah, ada satu orang kaya yang derma begitu, dia memberikan kudanya untuk digunakan para musafir untuk melakukan berpergian. Nah, nanti ketika sampai satu pada titik tertentu, nah, dia akan ganti dengan kuda yang lain dan seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah ada. Kemudian juga zaman dulu itu juga sudah ada semacam kayak apa namanya wakaf perhiasan. Nah, kalau bahasa klasiknya wakaf perhiasan ya. Kalau zaman sekarang mungkin kayak wakaf perhiasan tapi untuk pernikahan seperti itu. Misalkan seperti kayak apa namanya wakaf gaun pengantin seperti itu ya. Nah, zaman dulu juga sudah ada seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang ingin menikah, kemudian karena kalau harus menyewa gaun pengantin, kemudian perhiasannya itu kan mahal kan. Nah, itu sudah ada orang yang mewakafkan untuk itu. Jadi kalau ada orang yang kurang mampu, dia bisa memanfaatkan gaun pengantin tersebut. Nah, dan itu gratis karena itu adalah wakaf. Kemudian zaman dulu juga ada kalau misalkan ada rumah tangga begitu tidak memiliki perkakas, kemudian dia membutuhkan perkakas itu. Nah, jadi ada donatur-donatur itu yang mewakafkan dari hasil yang dia peroleh, kemudian didistribusikan dalam bentuk bejana, kemudian dalam bentuk alat barang-barang pecah belah, kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, artinya wakaf itu sebenarnya sudah marak di zaman dahulu. Nah, kalau kita lihat dari istilah fikihnya, ya al-waqf itu artinya apa? Menahan atau berhenti ya. Mungkin teman-teman yang sekarang di kelas mak itu mungkin paham ya al-waqf bagaimana. Kemudian kalau istilahnya apa? Kalau istilahnya ya, kalau istilahnya ya menahan harta yang halal karena memiliki nilai dan kemanfaatan. Nah, kemudian dijaganya barang tersebut dan barang tersebut juga sudah terputus. Terputus dari apa? Dari transaksi dalam rangka taqarrub ilallah. Jadi barang-barang yang sudah diwakafkan itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kemanfaatannya untuk umat. Nah, ini bedanya dengan hadiah. Nah, kalau hadiah itu ketika diberikan masih boleh diperjualbelikan. Sedangkan wakaf itu tidak. Nah, kalau anak-anak makni mungkin juga tahu juga dalilnya apa landasannya. Bisa kalau ditanya wakaf itu apa landasannya? Ya ada dari Al-Qur'an, ada juga dalil dari as-sunnah seperti itu. Yang paling masyhur adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian itu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu mampu menginfakkan apa yang kalian cintai seperti itu. Kemudian kalau dalam hadis, nah ini kawan-kawan muallimin juga sudah masyhur dengan hadis ini. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walin salihin yad'ulah. Nah, jadi ada 3 amal yang tidak akan terputus. Apa itu? Yaitu sedekah jariyah. Nah, termasuk dalamnya wakaf begitu. Kemudian ilmu. Nah, teman-teman kalau sudah punya ilmu, kemudian diajarkan, itu juga bisa menjadi kebaikan wasilah. Begitu juga dengan meninggalkan seorang anak yang soleh. Nah, teman-teman, coba kita lihat lagi. Kalau di masyarakat kita hari ini mungkin perspektif memandang wakaf itu hanya pada 3M tadi yang sudah saya sampaikan, masjid, madrasah, wakaf. Sebenarnya wakaf itu tidak sempit itu. Padahal tadi sudah saya sampaikan juga, zaman dulu itu kan juga sudah beragam ya. Penyaluran wakaf itu bentuknya sudah beragam. Nah, kalau dilihat di zaman modern ini bisa kita lebih kembangkan lagi. Nah, seperti apa pengembangannya begitu. Nah, contoh pengembangannya adalah
kalau orang-orang zaman sekarang ini biasanya lebih identik dengan wakaf kreatif. Nah, wakaf kreatif seperti apa? Nah, mungkin Ustadz Ali Aulia itu juga sering mengkampanyekan wakaf ya. Misalkan ada alumni mualimin yang dia pandai mendesain, kemudian minta, ayo wakaf desain. Kemudian ada juga wakaf karya begitu. Ada alumni mualimin punya buku, kemudian ayo wakaf karyanya mana? Seperti itu ya. Nah, saya dengar juga bangunan mualimin yang baru itu kan desainnya juga ada wakafnya juga. Nah, itu nanti teman-teman bisa dicek gitu ya. Benar nggak itu yang desain itu juga wakaf juga seperti itu. Nah, kemudian wakaf kreatif ya. Nah, wakaf kreatif seperti apa sih? Nah, salah satunya seperti karya tulis ini. Nah, seperti buku JPL ini, Jurnal Pendelek ini. Ini salah satu buku yang diwakafkan oleh Mbak Uti untuk umat yang kemudian nanti royaltinya itu akan didistribusikan kepada mahasiswa-mahasiswa universitas yang ada di Mesir. Nah, ini juga salah satu bentuknya. Nah, kemudian juga bisa keterampilan. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang pandai desain begitu, itu juga bisa. Saya akan ada orang punya proyek dakwah, kemudian antum bantu dengan kemampuan antum membuat desain, kemudian digunakanlah desain tersebut. Itu juga bisa seperti itu. Sehingga wakaf di zaman modern ini tidak perlu menunggu kaya ya teman-teman ya. Asal punya karya, Anda sudah bisa berwakaf. Nah, itu poinnya. Jadi teman-teman di sini misalkan Rafif atau siapa yang punya karya itu sudah bisa mulai berwakaf tanpa harus menunggu kaya. Nah, tadi sudah kita jelaskan contohnya seperti buku ini. Kemudian juga kalau wakaf modern ini juga seperti endorse. Misalkan dari teman-teman mualimin ini ada yang jadi selebgram atau apa begitu, punya penonton punya followernya banyak seperti itu, kemudian ada satu proyek filantropi atau kemanusiaan begitu, kemudian dibantu diendorsekan begitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu wakafnya. Jadi membantu mengiklankan, kemudian tinggal mencantumkan nomor rekeningnya seperti itu. Nah, kalau ada yang ingin membantu donasi atau ingin mengikuti program ini itu, silahkan transfer ke nomor berikut. Nah, jadi tanpa harus yang mengendorse itu tanpa harus meminta masukan, tanpa harus dipungut biaya ya. Jadi semua biaya yang masuk bisa diberikan kepada orang yang kita bantu seperti itu. Nah, sekarang jadi wakaf itu jangan dipikir sesuatu yang menegangkan, tidak ya. Jadi wakaf itu sekarang jauh lebih fleksibel dan itu lebih mudah bagi teman-teman apalagi para santri madrasah mualimin. Nah, kalau lihat hari ini juga teman-teman, kebetulan saya masih sekolah di Al-Azhar. Nah, kalau di Al-Azhar tadi sempat disinggung ya sama Mbak Uti, Al-Azhar itu salah satu madrasah yang ditopang dengan wakaf. Itu benar sekali. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya sekarang kita ini selaku mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir ini, belajar di Mesir ini gratis sebenarnya teman-teman. Nah, gratis, bahkan Al-Azhar itu juga memberikan beasiswa seperti itu. Jika nilai kita baik dan memenuhi kriteria, itu akan diberikan beasiswa. Dan yang diberikan beasiswa itu bukan hanya 1-2 orang. Maksudnya beasiswa ini adalah biaya hidup sehari-hari seperti itu. Itu bukan hanya satu, tapi ribuan orang. Dan itu bukan hanya orang Mesir saja, tapi juga ada orang Indonesia, ada orang Afrika, ada orang Eropa, macam-macam dari seluruh negara. Itu semua mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar. Dan tanda kutip, jika memenuhi kriteria. Ya, ini tentu terkait dengan nilai kuliah dan sebagainya. Nah, kemudian juga Al-Azhar ini mengembangkan wakaf ini dengan cara apa salah satunya? Jadi Al-Azhar itu mengembangkan institusi pendidikannya ini salah satunya memiliki tanah yang banyak. Jadi Al-Azhar itu punya tanah banyak begitu, kemudian tanahnya itu disewakan begitu. Disewakan sebagai tempat perdagangan, kemudian sebagai toko-toko, dan Al-Azhar hidup tuh dari situ. Nah, dari pemasukan tersebut, kemudian itu masuk kepada Al-Azhar dan kemudian Al-Azhar juga menyalurkannya kembali kepada mahasiswanya seperti itu. Nah, ini yang bisa kita rasakan bahwasanya Al-Azhar itu ditopang dengan wakaf.
Dan itu masih lestari sampai sekarang. Nanti kalau ada teman-teman muallimin yang berkesempatan untuk belajar di Al-Azhar, nanti bisa lebih tahu bagaimana sih sistem pendidikan di Al-Azhar itu. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin menyampaikan bahwasannya buku JT ini adalah buku literasi. Nah, jadi kita punya semangat dari buku untuk buku. Nah, buku JTL ini adalah karya Mbak Uti yang telah diwakafkan dan insya Allah royaltinya itu akan didistribusikan dalam bentuk buku dan disalurkan untuk mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar yang ada di Kairo. Tentunya ini mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Nah, ini tentu bukan hanya sekedar memberikan saja, tapi kita memiliki semangat juga. Apa yang semangat yang kita bawa? Nah, semangatnya ini kita ingin mencetak kader-kader ulama masa depan seperti itu. Nah, apalagi kalau teman-teman mendengar berita di Indonesia itu kan ya banyak para kiai yang meninggal, kemudian banyak para tokoh-tokoh Muhammadiyah yang meninggal juga. Nah, inilah saatnya, momen, kesempatan, peluang bagi teman-teman itu semua untuk menjadi para ulama, para pemimpin masa depan. Nah, ini harapan yang ingin kita bawa. Agar kelak di Muhammadiyah ataupun dari muallimin juga tidak kekosongan yang namanya kiai, kader. Nah, dengan harapan dari santri muallimin bisa belajar ke Mesir atau belajar ke negara-negara yang lain, itu tentu membawa semangat untuk kaderisasi atau mencetak kader-kader ulama masa depan. Nah, berikutnya saya juga mengajak kepada para donatur, insya Allah dari wakaf literasi ini akan ada program lanjutan, yaitu dari Mesir ke pelosok tanah air begitu ya. Seperti apa sih itu? Nah, ini adalah program lanjutan yang bentuknya seperti jadi para donatur yang akan membeli buku ini, insya Allah buku-buku tersebut akan kita distribusikan ke pondok-pondok pesantren yang ada di tanah air. Jadi pondok-pondok pesantren yang ada di pelosok-pelosok itu akan kita kirimkan buku-buku ini dari dana yang diberikan oleh para donatur. Insya Allah semangat yang ada dalam buku ini juga bisa menginspirasi santri-santri pondok pesantren yang ada di pelosok tanah air. Jadi tidak hanya kawan-kawan di muallimin, tapi semua putra bangsa Indonesia yang saat ini mengenyam di pondok pesantren bisa merasakan itu semua. Itu harapan dari kita. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Uti dan Ustadz Umair yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Memasuki sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab. Buat teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan bisa menonaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Ya, ahlan, yang ingin bertanya ahlan ya. Yang anak-anak mak mana ini? Yang anak mak? Anak MAK mana? Ayo bertanya yang MAK ini. Saya mau bertanya kepada Bu Uti mengenai, kan kalau kita ingin membuat suatu karya tentunya membutuhkan effort yang besar. Nah, kadang kan mood kan naik dan turun. Nah, kalau caranya Bu Uti nih mempertahankan moodnya akhirnya bisa menciptakan suatu karya itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih ya, pertanyaannya menarik banget. Tapi boleh nggak aku kasih catatan? Nanti aku dipanggilnya Mbak Uti saja, jangan Bu Uti ya. Kesannya kayaknya tua banget gitu, jauh banget sama kalian gitu ya. Enggak, bukan ibu-ibu ini. Oke, ya. Jadi teman-teman, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah meluruskan niat. Kalian itu mau ngapain sih berkarya ini? Mau ngetop kah? Mau viral kah? Mau biar kelihatan keren kah? Karena bisa punya karya literasi? Atau mau apa? Atau mau kaya gitu? Karena bisa nulis buku kayak J.K. Rowling gitu misalnya. Harry Potter yang kayak nyampe miliaran gitu. Nah, ini dulu yang harus dibenerin. Ketika ini sudah benar, untuk apa kalian berkarya? Bahwa setiap huruf yang tertulis itu nanti akan jadi jariah bagi kalian yang akan menjadi penerang kubur. Insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Tentu ada naik turunnya, pasti gitu ya. Tapi kalaupun futur ya jangan lama-lama gitu.
kasih batas waktu. Jadi ketika teman-teman itu semangatnya adalah menulis setiap huruf ini untuk mendapatkan pahala, untuk menjadi penerang kubur kita, insya Allah ketika nanti mood itu turun, itu akan dengan cepat kita naik. Nah, gimana caranya? Gimana tipsnya? Saya itu biasa untuk mengurangi kejenuhan menulis dengan menulis. Ini agak aneh ya, mengurangi kejenuhan menulis dengan menulis gitu. Jadi setiap hari teman-teman silakan di slide terakhir itu ada alamat sosial media saya, silakan di-follow. Setiap hari saya itu men-share tulisan-tulisan terkait dengan sejarah dan peradaban Islam yang dikaitkan dengan kondisi terkini. Jadi apa yang terjadi hari ini itu ternyata tidak pernah ada sesuatu yang benar-benar baru di kolong langit ini. Semua yang terjadi hari ini itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Karena kita akan mempelajari syarat-syarat kejayaan dan tanda-tanda kehancuran. Dan itu selalu berulang di setiap zaman. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Nah, karena setiap hari saya harus menulis untuk sosial media dan tulisan itu harus dengan riset data yang benar, dengan kaidah penulisan jurnalistik yang benar dan seterusnya. Saya itu punya semacam celoteh gitu ya yang saya tulis setiap hari, tapi ini nggak saya bagikan di sosial media. Ini saya hanya bagikan ke orang-orang terdekat, curhatan saya gitu. Jadi kita mengurangi kejenuhan itu dengan membuat curhatan itu. Kalau teman-teman senang nulis, itu dengan sendirinya nulis itu kayak bernafas gitu ya. Jadi membutuh gitu. Selalu nulis apa segala macam gitu. Nah, ini tuh bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kejenuhan. Ini kalau saya. Tapi yang kedua, teman-teman juga harus lihat gitu. Sebenarnya kejenuhan, mood menulis itu turun, itu karena memang mood-nya turun atau karena nggak ada bahan. Bisa jadi karena nggak ada bahan. Nggak ada bahan karena apa? Karena teman-teman kurang baca. Jadi syaratnya itu memang harus 3, membaca, berdiskusi, lalu menulis. Nggak bisa kita baca aja tanpa kita mendiskusikannya dan kita menuliskannya. Ini kalau ibaratnya kayak nanti orang kanker gitu, makan terus gitu ya, tapi tidak ada pengeluaran gitu. Atau misalnya kita membaca banyak, lalu kita menulis tanpa diskusi. Ini juga nanti bisa blunder, tulisan-tulisan kita bisa kurang kaya ataupun bisa juga kita merasa benar sendiri. Jadi yang benar itu harus melakukan 3 hal ini. Ini yang dilakukan para ulama terdahulu. Lalu yang ketiga, apa sih sebenarnya yang disebut mood itu gitu. Jadi teman-teman harus mulai bertanya ke diri sendiri gitu. Mood itu adalah bagian dari memanjakan emosi kita sendiri atau itu sebuah kebutuhan. Jadi sebagai seorang jurnalis, saya setiap hari harus menulis, itu udah nggak pernah lagi menulis berdasarkan mood. Hari ini lagi mood nulis. Nggak mood, nggak usah nulis gitu. Nggak gitu. Jadi percayalah teman-teman, sepengalaman saya, mood itu sebenarnya bukan salah satu faktor yang membuat kita bisa menulis atau tidak. Tapi semangat kita untuk istiqomah, itu yang membuat kita bisa menulis setiap hari tanpa tergantung oleh mood. Begitu? Terima kasih. Nah, ini ada yang raise hand. Oke, Mungkin baik. dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, ini ada di kolom chat. Afwan, saya ingin bertanya, Bu. Saya pernah mendengar ada sebuah bandara yang tidak jauh dari sumber keilmuan. Dalam bendahara itu terdapat tulisan Mislukum Katsir yang berfungsi untuk mengingatkan para pendatang akan niat berfungsi untuk mengingatkan para pendatang akan niat. Pertanyaan saya itu di mana, Bu? Ada di kolom chat. Oke, baik. Ini maksudnya bandaranya ada di mana gitu ya? Oh iya. Aduh, ini berarti saya harus browsing dulu ya. Nanti kalau saya ketemu jawabannya, saya akan berikan pada Rafif ya, nanti untuk dijawab ke Hamam Ali gitu ya. Tapi ini kalau nggak salah, setahu saya pernah, tapi saya tidak yakin ya dengan tulisan ini di Pakistan kalau tidak salah atau di Afghanistan ya, saya lupa. Nanti saya carikan dulu ya, Kak Dek. Kalau saya ketemu, nanti saya akan berikan pada Rafif. Karena ada berapa ratus ribu bandara di seluruh dunia ini. Tentu saya nggak hafal. Oke, begitu. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman yang lain? Barangkali teman-teman yang lagi nobar, boleh saya pengen lihat suasana nobar itu kayak apa sih, bedah buku nobar saya belum pernah lihat soalnya.
Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, untuk menutup untuk menutup acara inti pada malam hari ini, dipersilahkan untuk Mbak Uti menyampaikan closing statement. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memberikan closing statement saya. Kalaulah sebuah peradaban itu meninggalkan jejaknya berupa istana yang megah, taman yang indah, itu tidak benar-benar istimewa, teman-teman. Tapi kalau jejak yang ditinggalkan adalah sebuah madrasah yang luar biasa, itu bisa dipastikan tingginya narasi peradaban yang dituliskan. Kalau teman-teman bertanya, siapa sih pahlawan yang bisa akan mengembalikan izah Islam dan umat Islam hari ini dari keterpurukan, kita tidak perlu menoleh ke kiri dan ke kanan. Mari kita azamkan pada diri kita sendiri, itu adalah saya. Sejarah pernah mencatat, nama-nama besar itu pernah mereguk mata air pendidikan dari tempat yang bernama madrasah. Tempat di mana kalian sekarang bersekolah. Mari kita bersama-sama menjadi penulis ulang narasi peradaban. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya balikan ke MC. Silahkan. Sepertinya MC terkendala jaringan, jadi saya lanjutkan. Oke, Rafif, itu ada yang bertanya di bukunya di mana, bisa di slide, mungkin bisa di share mungkin slide yang terakhir tadi yang ada keterangan dari ProU Media. Ya. Silakan ya teman-teman yang ingin berdonasi dan membeli buku, ada di nomor telepon atau Oke. Sudah terlihat ya. Jadi teman-teman bisa membelinya di ini. Oh ya. Baik. Memasuki acara berikutnya yakni pengumuman-pengumuman. Buat teman-teman semua bisa dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, kita foto bersama. Baik. Tua saya, Pak. Nah, saya mulai dari slide pertama ya. 3, 2, 1. Baik, slide berikutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Memasuki acara berikutnya yakni penutupan. Mari kita tutup dengan melafazkan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, banyak kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya live ya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rafif, Ya. ada anak mak yang